Pencucian ini bisa juga berjalan masing-masing. Korupsinya diproses dan termasuk tindak pidana pencucian diproses. Dr. Rasman sebagai praktisi hukum. Pakar hukum Rasman HBAhan menjelaskan bahwa ada kemungkinan pihak-pihak yang melindungi para tersangka kasus korupsi timah yang juga melibatkan suami artis Sandra Dewi. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin kasus ini? Ya, jadi setelah saya ikuti berita-berita yang sedang beredar sekarang ini, memang itu ada berita sangat menarik sekali itu, karena ternyata suaminya Sandra Dewi itu adalah menjadi tersangka ke-16 kalau tidak salah. Jadi artinya sebelumnya sudah banyak tersangka, baik itu dari instansi maupun dari swasta maupun dari perorangan. Tentunya ini sungguh luar biasa, begitu sudah lama kejadian ini baru terungkap sekarang. Dan apapun itu namanya, kita harus mengapresiasi kerja keras dari Kejaksaan Agung boleh mengungkap kasus seperti ini. Oke, Bang, apakah ada potensi Sandra Dewi tipe juga jadi tersangka terjerat dengan perbuatan suaminya, karena kan secara nggak langsung ikut menikmati nih Bang, karena dia sebagai istri. Ya, jadi kita bicara korupsi ya. Kalau korupsi itu adalah tentunya, apalagi ini PT Timah ini adalah PT Timah Tbk, sudah terbuka dan itu adalah BUMN, saham-saham pemerintah. Artinya kalau bicara korupsi berarti ada unsur kerugian dari negara di sini. Nah tentunya di sini para tersangka yang sekarang lagi diproses ini betul-betul harus diusut secara tuntas. Kita dorong kepada aparat kejaksaan supaya dituntas, betul-betul dituntaskan ini, karena itu luar biasa, begitu besarnya kerugian yang diduga kerugian negara ini. Nah kalau bicara mengenai Sandra Dewi, dia karena kebetulan dia itu seorang artis ya. Jadi kalau memang ini bisa dibuktikan oleh pihak kejaksaan, pihak penyidik, ada unsur pencucian uang di sini, atau ada unsur penimbunian uang dari pihak tersangka suaminya kepada Sandra Dewi sebagai artis, dan dia bisa menikmati dan mengetahui adalah hasil dari hasil korupsi, dan atau dia patut diduga, patut diketahui bahwa itu hasil korupsi. Kalau dia tidak melakukan, berarti dia bisa kena pasal pencucian uang. Ancamannya berapa Bang kalau pencucian uang sendiri? Oh, pasal itu sungguh sangat berat itu. Kenapa? Kalau pencucian itu betul-betul dia ada pencucian itu bisa hukuman 4 tahun, bisa sampai 20 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Langsung hukumannya itu sangat berat. Kalau betul-betul dia ikut menikmati dan dia tidak melaporkan bahwa memang hasil yang dinikmati adalah hasil korupsi dari suaminya. Jadi bukan persangkaan itu pasal ringan, itu pasal berat juga, itu pencucian uang. Dan juga ini perlu saya sampaikan juga di sini, kalau bicara korupsi tidak harus dibuktikan dulu pidana asalnya atau pidana utamanya, yaitu mengenai korupsinya. Pencucian ini bisa juga berjalan masing-masing. Korupsinya diproses dan termasuk tindak pidana pencucian diproses, bisa bersamaan. Karena pernah itu diajukan sama saya gugatan uji materialnya ke Mahkamah Konstitusi, supaya itu harus dibuktikan dulu pidana utamanya atau pidana asalnya baru dikenakan TPPU-nya. Itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya bisa bersamaan. Tindak pidana korupsi bisa diproses dan tindak pidana pencucian uang bisa diproses secara bersamaan. Bang, kalau melihat nominal yang begitu fantastis tinggi, apakah langsung bisa artinya hartanya atau aset-aset yang kemarin hidup mewah itu disita oleh kejaksaan sendiri Bang? Rumahnya atau mobil mewah, terus ada sempat jet pribadi juga. Jadi begini nih, kalau kita bicara pencucian uang itu ya, memang itu memang ada niat untuk menyembunyikan ya, atau menyamarkan dari hasil korupsi ini. Jadi kalau memang ini bisa dituntaskan atau diusut oleh pihak penyidik dari pihak kejaksaan, dan memang ada keterkaitan pencucian uang di sini, dan itu diduga semua harta-harta, baik harta yang bergerak, tidak bergerak, atau yang harta yang berwujud, itu bisa disita semua. Tentunya itu tuh nanti bisa
kalau memang itu bukan hasil dari korupsi, nanti akan bisa dibuktikan nanti di dalam persidangan. Jadi semuanya bisa disita. Apalagi kalau itu ada dugaan keterkaitan dengan TPP UMI. Bang, ini kaitannya yang korupsi ini kan sekitar 271 triliun negara dirugikan. Ini menurut Abang, besarkah nilai itu kalau negara dirugikan sebanyak itu 271 triliun, Bang? 271 triliun ya dugaan dari korupsi ini. Tentunya itu tuh sangat fantastis nilai ini, sangat besar itu. Apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini. Kita ini begitu susah melewati masa COVID ini ya. Banyak orang yang susah, tapi bisa kita bayangkan tuh kalau uang sebesar itu dikucurkan kepada masyarakat, begitu banyak masyarakat yang bisa menikmati ini. Tentunya ini kita dorong, saya dorong ini supaya pihak kejaksaan selalu penyidik di sini supaya semua diusut. Kalau memang ada keterkaitan dengan hasil korupsi dari uang negara ini, itu harus diusut semua dan harus disita semua harta-hartanya ini. Biar nanti mereka buktikan nanti dalam proses persidangan nanti. Kalau memang itu bukan hasil korupsi, misalkan itu harta bawaan dari waktu sebelum dia menikah contohnya, tentunya itu nanti bisa nanti akan dibuktikan sama terdakwa ini, tersangka atau terdakwa ini dalam persidangan nanti. Jadi kita dorong kejaksaan supaya betul-betul dituntasin ini. 271 triliun itu sangat besar itu. Saya juga mendengar itu, sangat sedih itu. Kok bisa di negara kita ini yang lagi ekonomi seperti ini, kok bisa dinikmati gitu. Dan saya lihat juga karena banyak tersangka di sini, banyak ada swasta di sini juga, ada perusahaan yang terlibat di situ. Tentunya ini harus kerja keras lagi dari ini. Kalau perlu dari aparat supaya diusut betul-betul aliran dana ini semua. Mulai dari sejak terjadi ini, kalau nggak salah dari tahun 2015 ya. Berarti dari 2015 harus dituntasi semua itu. Kemana mengalir uang itu semua? Dituntasin itu. Karena tersangkanya ini kalau salah udah 16 tersangka. Oke. Bang, kalau melihat nilainya yang begitu tinggi, apa hukuman yang pantas atau layak untuk para koruptor ini? Apakah dimiskinkan atau dihukum mati atau diasingkan atau seperti apa mungkin, Bang? Nah ini kan ada ya, ada kelas-kelasnya itu. Jadi kalau dia yang korupsi adalah pejabat negara atau pejabat yang berwenang di dalam tambangan ini, dia itu bisa hukuman seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Tapi kalau memang dia dari corporate, misalnya dari korporasi yang melakukan ini, tentu siapa yang bertanggung jawab korporasi bisa juga hukum berat, bisa hukum seumur hidup itu. Bisa hukuman seumur hidup dan atau bisa sampai 20 tahun. Itu hukuman berat. Kalau dimiskinkan tepat, Bang, pantas nggak, Bang, untuk para koruptor ini? Nah inilah yang selama ini ya, kalau bicara dimiskinkan di Indonesia belum ada undang-undang tentang memiskinkan para koruptor ini. Nah sekarang ini kan lagi lagi ramai ini supaya undang-undang perampasan aset itu segera disetujui disahkan oleh para penegak Pak DPR ya bersama pemerintah. Tapi sekarang ini kan masih dalam proses. Tujuannya apa? Tujuan perampasan aset ini adalah sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan dan sebelum memperoleh keuntungan, tetap semua harta itu dirampas untuk negara. Ini tentu ditangani oleh Kejaksaan Agung agar kasus ini bisa kita kawal dan Kejaksaan Agung tidak bermain sabun dengan tersangka. Pihak-pihak mana saja, Bang, yang harus ikut mengawal kasus ini sendiri atau tidak main sabun dengan pihak lain? Nah kalau sampai sekarang saya lihat memang dari pihak kejaksaan penyidik yang mengungkap kasus ini kita apresiasi dan saya lihat memang mereka sudah sangat profesional mengerjakan ini. Tentunya kalau bicara menguasai, kita semua menguasai. LSM juga perlu menguasai, dari pemerintah pun perlu menguasai, instansi terkait perlu menguasai. Apalagi dari kementerian terkait ya, perlu menguasai ini supaya ini betul-betul dilakukan penanganannya dengan transparan ya, dan semua mengetahui bagaimana ke depan pengungkapan kasus ini. Jadi jangan ada yang tidak terungkap.